Ya lo. Oh, iya, masuk silakan. Halo, iya Pak. Gimana Pak? Halo Pak. Bapak nggak ada suaranya Pak? Mati ternyata habis saya. Boleh saya minta itunya, CV-nya? Ya, silakan. Saya tahu cara bukanya. Saya bos di sini. Mas Lavender Ardian betul? Ya, betul Pak. Itu saya. Apa kabarnya? Baik, sehat puji Tuhan Pak. Di CV Masnya ini keterangannya dari Semarang ya? Saya benar dari Semarang Pak. Benar. Oh iya. Gimana kabarnya Semarang? Semarang ya, puji Tuhan kemarin habis turun Pak level PPKM-nya dari level 4 ke level 3. Keren ya Semarang. Ya keren lah Pak. Ya yang penting masyarakat tetap menaati protokol kesehatan. Jadi turun level PPKM ya? Benar turun Pak. Pembelajaran kewarganegaraan bukan? Di sini tertulis tergabung di Aigen Youth. Betul, saya di Aigen Youth. Gak cuma di Aigen Youth Pak, itu Bapak kalau bisa baca, kalau matanya bener loh ya, kalau nggak minus loh ya. Iya. Sama yang ngedal Pak. Oh, yang ngedal juga ya, Dewasa Muda ya. Iya benar. Iya, boleh disapa teman-temannya dulu. Halo teman-teman Aigen Youth. Itu apa itu? Wah, ini nggak bisa di perusahaan kita ini kalau misalnya ada tato. Bisa dijelasin dulu aja tatonya apa? Ini bukan tato sebenarnya Pak. Apa? Cuman kemarin kata Mama waktu aku tanya, katanya tanda lahir Pak. Oh, tanda lahirnya. Estetik ya mama kamu ya. Bener Pak, ini ada Indomie di sini. Terus kata Mama biar kamu pinter, kamu juga harus makan ikan. Oh, bidan kamu Picasso ya mungkin ya. Yang lahirin kamu tuh pelukis Picasso itu ya. Kurang tahu saya Pak. Oke. Saya juga masih punya tato Pak. Oh, di mana? Ini Pak. Oh, ada tato di situ. Oh iya, jelas banget tulisannya tato ya. Iya. Iya. Kamu estetik sekali ya. Makasih. Sepertinya memang cocok di pekerjaan tadi. Tapi kita mau lihat CV kamu dulu ya. Silakan Pak. Oke. Di sini kamu tertulis baru mendaftar di Aigen Youth ya. Bener banget Pak, saya Pak. Oh, gimana caranya? Saya juga pengen mendaftar di Aigen Youth sepertinya. Caranya gimana ya? Jadi caranya Bapak, ini sambil saya ngecek HP nggak Iya, nggak apa-apa Pak. Kan saya juga nggak hafal masalahnya Pak. Sama juga. Saya kan pemain lama di sini. Iya. Jadi caranya nanti kirim SMS atau WhatsApp Pak di nomor 0858 6694 9372. Oh, terus nanti Bapak tinggal ketik nama. Terus itu pekerjaan saya kalau ketik rek. apa tuh Pak? Iya, saya Ki Joko. Lanjut. Dengan format nama, spasi tempat tanggal lahir. Sudah, itu aja. Oh, itu ya. Wah, nanti mungkin saya bisa daftar kan ya? Bisa Pak. Bisa ya, langsung di nomor ini. Nomor kamu apa bukan? Bukan, itu nomor admin. Oh. Saya baca juga di Aigen Youth itu ada pemuritan ya. Kalau nggak saya salah itu ada Med dan Velas ya. Wah, bener banget Pak. Oh ya gitu ya. Jadi memang di kantor saya yang lama itu memang ada pemuritan, dan pemuritannya itu Velas sama Mid namanya Kamu Pak. kelihatannya grogi sekali kamu. Iya grogi Pak. Dingin soalnya Oh, Pak, di iya. sini. Belum sarjana ya pasti ya. Memang Pak. Memang. Oke. Juga di Aigen Youth ada ministry juga ya? Betul, ada ministry. Oh, cara daftarnya gimana sih kalau ministry? Itu kalau pengen masuk di pemuritan, Velas, Mid sama ministry, tinggal download aplikasi MyGBT aja Pak. Oh, seperti itu. Kalau misalnya MyGBT kesusahan, ya pakai website aja. Websitenya di mana itu? Di mygBTko.org Pak. Oh, gitu ya. Wah, lengkap sekali Aigen Youth ya. Lengkap sekali. Sepertinya memang pentolannya cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Ya, memang di sana lengkap banget Pak. Ada kaum seperti saya. Ngomong-ngomong, kamu ada acara apa setelah ini? Setelah ini saya nggak ada acara apa-apa. Ada acara apa? Sebenarnya masuk ke yang bridging yang itu. Oh, yang bridging yang itu ya, ya maaf Pak. Kan tadi skripnya di awal nggak seperti itu Pak. Ya kalau yang sini ada acara itu memang acara Island kolaborasi dengan pemuritan Pak. Tanggal berapa itu?
Itu tanggal bentar kok lompat langsung ke nomor itu sih Pak. Itu tanggal 1 September 2021. Itu pembicaranya kalau nggak salah bentar. Aduh, siapa ya? Susah ya namanya ya. Namanya susah. Asing ya? Nama asing itu Pak. Iya. Aduh, Pastor Yuk. Oh, saya tahu. Pastor siapa? Yogi Santos. Bener itu. Iya, Pak. bener ya. Bener banget. Yogi Santoso maksudnya. Ya, Oke, enggak lucu. itu caranya nanti download di bit.ly/ayo daftar island. Wah, keren sekali ya. Mm-mm. Ngomong-ngomong kemarin hari libur 17-an kamu ikut lomba apa? Oh, lomba. Kalau lomba itu kemarin ya ngisi waktu luang aja Pak. Gitu Karena ya? saya kan memang hobi banget. Punya hobi yang apa namanya memang semua masyarakat itu nggak punya. Oh, bakat apa seperti saya. hobinya itu hobinya? Ngedance Pak. Tapi bisa ada yang lain sebenarnya, bisa komedi, nyanyi, cover pantun kan? Oh itu Iya. namanya Reels Competition Pak. Oh. Reels Apa itu Reels Jadi Competition? Reels Competition dalam rangka ini kan bulan Agustus. Iya. Kan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Iya. Nah itu jadi dari Aigen itu mengadakan kompetisi Reels. Kontennya tadi bisa komedi, puisi, bisa pantun, Gini tadi ya? nari juga bisa. Oh. Yang penting satu lah Pak. Oh gitu ya. Jangan menjelekkan nama organisasi aja Pak. Dan juga tidak berbau sara ya. Bener. Terakhir kumpulin kapan? Saya mau upload sama istri saya. Tanggal 25 kalau nggak salah Pak. Oh 25 Agustus ya. Desember Pak. Wah. Kelamaan ya Pak. September bener Pak. Jadi, Agustus Pak. Natal competition dong nanti. Iya. Lalu kalau saya menang, saya bisa dapat apa? Dapatnya itu kalau nggak salah saham Pak. Bukan smartbox Pak maksud saya. Sepertinya kamu ini cocok untuk pekerjaan kita ini ya. Tapi sebelumnya saya mau ngetes dulu. Kamu bisa aca nggak? Coba. Kamu bisa baca aca nggak? Bisa Pak, saya bisa. Coba baca. Lihat sini ya Pak. Jadi Aca yang pertama dari V Teens GM1 Ulangan 31 ayat 6. Sekarang ini beberapa orang kehilangan motivasi hidup karena merasa hidup sendiri di dunia ini. Hal ini pastinya salah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Bahkan di saat yang lain meninggalkan, Tuhan selalu setia sama kita. Jadi jangan pernah takut karena kita tidak pernah sendiri. Jason GM1 Matius 21 ayat 18 sampai 22. Sebagai murid yang dikasihi Tuhan, kita memiliki tujuan, yaitu mengalami kemajuan dan pertumbuhan iman. Namun di kondisi yang sulit, proses dalam pertumbuhan iman bisa terhambat. Oleh karena kasihnya, Bapa mengirim Roh Kudus bagi kita untuk membantu kita agar tetap mengalami kemajuan iman, bertumbuh dan berbuah dalam kondisi apapun. Wah, ternyata keren juga kamu ya Ya Pak, untuk baca acanya ya. ya ini Aca untuk minggu ini. Ya sangat memberkati, sungguh memberkati dan diulang-ulang. Tapi saya tertarik dengan untuk mau menyumbang ke Aigen Youth atau memberikan persembahan, itu gimana caranya? Oh itu Pak, itu bisa melalui rekening BCA kita Pak, atau gitu bisa ya? bisa OVO ataupun Go Ramyeon. GoPay Pak. Bapak bercanda terus dari tadi. Serius loh Bapak. Oke. Sepertinya kamu lolos kualifikasi kita untuk menjadi tukang abon ya. Jadi nanti dagingnya kamu pukul pakai tangan ntar sampai jadi abon. Oke, nanti langsung ke admin saya aja. Perasaan saya Closing dulu, ayo closing dulu. Jaga protokol kesehatan, jaga itu. Ayo. buat teman-teman jangan lamar di kerjaan sini ya. Ini cuman gimmick. Iya. Jadi buat teman-teman jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, minum vitamin, dan yang paling penting terus berdoa. Oke, kamu berdoa sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama walaupun kami harus di rumah kami masing-masing, walaupun kami harus di tempat kami masing-masing. Bapa, mari Yesus, mari Roh Kudus, Engkau mengurapi, Engkau memberkati ibadah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selalu ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu percaya pada rancangan-Mu ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Mari
Mari kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kau Allah yang baik. Haleluya. 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 Terima kasih Roh Kudus. 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 Engkau Bapa yang setia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu.
kami mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hati kami, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, sekali lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Aku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Shalom saudaraku, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya bisa kembali lagi di ibadah yang adult pada siang hari ini. Saya bersyukur kita semua berada di dalam kondisi yang baik-baik saja, semua sehat-sehat. Walaupun ada sesuatu yang dilewati, tapi Tuhan tetap menjaga kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk kami bisa menjadi kuat, semakin kuat, dan semakin kuat lebih lagi Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan, agar kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, waktu dan kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk bicara tentang God and my family. Kita bicara soal keluarga, family ya. Memang kadang itu adalah materi yang cukup membosankan. Karena kadang mungkin kita berpikir begini,
mungkin apa sih hubungannya sama pelayananku gitu ya, keluargaku sama pelayananku ya. Ya oke. Mungkin kita berpikir, ada yang berpikir seperti itu tuh ya, mungkin kita berpikir ya keluargaku kan, mereka kan bagian dari mereka cari uang, terus kemudian kuliahin aku lulus, nanti setelah aku kerja, nah diminta ulang, diminta balik gitu ya. Mungkin kita berpikir gitu. Nah pada siang hari ini kita akan belajar sedikit, saya akan sedikit memberikan pengetahuan ya tentang keluarga ya. Karena percayalah guys, percayalah, pengetahuan itu dapat menyelamatkan kita. Yes, indeed ya. Amsal 11 ayat 9 mengatakan, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Nah, mari hari ini kita belajar tentang pengetahuan yang baik dan benar tentang sebuah keluarga. Ya, mungkin gua belum berkeluarga, Be. Oh iya, makanya cari keluarga. Bukan begitu maksud gue. Jadi ya, kalian kan, saudara kan juga punya keluarga, orang tua ya. Ada kakak adik gitu ya, ada papa mama, mungkin nggak di rumah tapi mungkin ada di jauh sana. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan di sini sebagai keluarganya Allah. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu kali ya, apa sih sebenarnya yang menjadi fungsi sebuah keluarga. Allah tuh memberikan apa sih sebetulnya? Aku lahir di keluarga seperti ini tuh untuk apa gitu ya. Nah, mari kita belajar sedikit dulu tentang fungsi keluarga dari yang Tuhan inginkan supaya kita berada di tempat ini. Yang pertama ya, yang pasti, keluarga adalah perwakilan Tuhan dalam mengelola alam semesta. Yang paling simpel, mengelola alam semesta. Karena sejak pertama kali Adam diberikan perintah untuk mengelola bumi dan seluruh isinya. Nah, kita yang hari-hari ini kalau misalnya kita ke restoran ya, kita kadang itu dengan buang sampah sembarangan gitu, wing gitu ya, gampang banget kita makan seenaknya, nggak diberes-beresin, nggak dibuangin ke sampah, itu makan, waduh. Jangan sampai seperti itu guys. Justru dari keluarga inilah kita pelajari bahwa keluarga itu adalah tempat untuk kita mengajarkan ke orang-orang di bawahnya supaya kita bisa membuat bumi ini menjadi lebih bersih ya. Tahu nggak saudara-saudara bahwa plastik itu tuh waduh susah sekali terurai. Jadi plastik itu diperlukan waktu 50 sampai 100 tahun untuk bisa terurai. Bayangin, 50 sampai 100 tahun. Man, kita udah mati, ini plastik masih aja di situ ya. Nah, jadi waduh ini susah sekali ya plastik itu terurai. Makanya mari kita sama-sama menjaga kota kita, rumah kita, tempat kita pergi di mana-mana untuk tetap bersih. Itulah fungsi dari salah satu keluarga. Yang kedua, fungsinya adalah tempat untuk berekspresi. Di mana tempat pertama kali kita berekspresi ya adalah di keluarga kita. Kita mungkin pada saat masih kecil gitu, kita bisa tertawa terbahak-bahak gitu ya dengan keluarga kita masih kecil ya. Tapi kita pada saat masuk di dunia yang baru, sekolah yang baru, tempat yang baru, kita pasti akan diam dulu. Kita nggak bisa berekspresi dengan luas pada saat kita berada di tempat yang baru. Tapi di keluarga lah adalah tempat kita untuk berekspresi. Oh yes. Dan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bentuk dari orang bisa ngeliatin bahwa kita adalah keluarga di dalam Kristus, keluarganya anak Allah, yaitu adalah bentuk dalam kita mengasihi. Dalam kita saling mengasihi, dalam kita saling mengasihi nggak mungkin kita murung-murungan, diem-dieman gitu kan ya. Nggak mungkin. Kita pada saat kita mengekspresikan kasih itu, wah tertawa. Saya sama keluarga saya, waduh kalau udah ketawa itu orang lain pasti bingung ini ketawain apa. Kadang hal-hal yang sepele aja itu bisa membuat kita tuh jadi ketawa. Aduh sampai istri saya sampai bingung kenapa ini udah kayak holy laughter gitu ya. Ya begitulah kalau kami pada saat kami itu kadang kumpul satu keluarga gitu bisa ketawa-ketawa yang aduh nggak bisa berhenti gitu. Mau berhenti tuh kayak lu susah sekali ya, bener kayak mirip holy laughter begitu jadinya.
Nah, waktu dulu juga, waktu kami ada acara di komsel kami ya, di tempat kami. Nah, kalau komsel tempat kami itu seperti ada bentuk MLM gitu ya. Jadi ada jajaran ke bawahnya. Pada saat kami kumpul bersatu, saya yang murid-murid saya ke bawah begitu ya. Nah, kami dulu tuh sebelum pandemi kita ada acara kayak model seperti Running Man ya, mungkin saudara-saudara tahu Running Man kita kasih bentukin kelompok, beda sama komsel yang sudah ada. Jadi komsel itu dijadikan komsel besar gitu, komsel kumpul dari atasnya yang saya itu, dan terus di bawah jadi ada beberapa komsel gitu. Kita gabung, campur, dibuat kelompok-kelompok sendiri, kasih clue, ditulisin kertas gitu, masing-masing kelompok itu kasih modal 50.000. Terus kita pergi ke DP Mall waktu itu, ada Carrefour di situ, belanja sesuai dengan clue yang ada. Nah, nggak boleh lebih dari 50.000. Di situ seru banget, kita sampai ketawa-ketawa gitu, dan orang pada ngeliatin, aduh ini pasti anak gereja. Nah, seperti itulah dilihat orang, sampai orang tuh bisa mengetahui bahwa kita itu adalah anak-anaknya Allah. Yes. Nah, fungsi keluarga dari berikutnya adalah ini, saudara-saudara, adalah tempat atau sarana pendidikan yang pertama dan terutama. Tempat kita belajar yang pertama adalah ya di keluarga. Tempat kita belajar untuk disiplin, ya di keluarga. Tempat kita belajar untuk menghormati orang lain, ya di keluarga. Fungsi keluarga itu luar biasa, ya. Tempat kita belajar untuk bersabar, ya di keluarga. Itu fungsi keluarga, ya. Bagaimana kita bisa menghormati, itu dari keluarga. Kalau kita bisa menghormati di keluarga, saudara pasti akan bisa menghormati orang lain. Saudara bisa belajar sabar di keluarga, saudara akan belajar sabar dengan mudah pada saat kita ada di tempat lain. Yang fungsi berikutnya adalah tempat untuk menciptakan suasana surga. Wah, iya, benar. Di keluargalah tempat untuk menciptakan suasana surga. Efesus 3 ayat 17 mengatakan demikian. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalamnya kasih Kristus itu yang harus bisa dirasakan di dalam sebuah keluarga. Kita bisa merasakan betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Untuk bisa mengekspresikan semua itu, jelas tempatnya adalah di dalam keluarga, guys. Oke, yang terakhir adalah fungsi keluarga adalah dasar iman, sumber keselamatan. Di dalam keluarga kita belajar juga tentang iman, tentang sumber keselamatan kita tuh siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ngomong gini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu. Saya sering sekali mendengar banyak sekali cerita bahwa satu orang bertobat, pertama anaknya dulu, terus dia berdoa, dan akhirnya seluruh keluarga mencintai Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan. Wow, itu yang namanya keluarga, fungsi dari keluarga. Guys, yuk mari kita belajar sama-sama. Nah, setelah kita mengerti tentang fungsi keluarga, mari kita harus tahu ya, apa sih ya apa yang harus diperjuangkan di dalam sebuah keluarga. Oke, aku sudah tahu nih fungsiku di keluarga seperti ini. Nah, terus what then? Terus ngapain lagi? Nah, kita belajar. Untuk apa sih? Apa sih ya kira-kira ya? Aku di dalam keluarga ini, apa sih yang harus diperjuangkan? Saudara, kita harus belajar dari Allah kita ya. Tuhan itu Allah ya, dari sejak pertama, dari sejak sebelum penciptaan. Allah itu selalu mau ngomong itu bukan aku akan membuat langit, aku akan membuat benda-benda penerang, tapi di situ let us, ada sebuah keluarga, ada sebuah komunitas. Dari situ Israel awalnya dari sebuah keluarga. Terus Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, dia selalu berkatakan, engkau adalah saudaraku ya. Kita itu adalah dalam satu tubuh Kristus, kita adalah keluarga. Nah, ada sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan keluarga asli, keluarga
Allah sendiri, keluarganya Allah. Keluarga sesungguhnya adalah kita semua orang yang percaya. Sebenarnya semua orang penduduk di bumi adalah keluarganya Allah. Masalahnya adalah mereka tidak mengenal, tidak mau percaya dengan itu. Jadi mereka tidak bisa mengerti bagaimana kasih dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa begitu. Makanya hari ini mari kita belajar sama-sama. Apa sih yang harus kita perjuangkan? Sama seperti Tuhan Yesus memperjuangkan saudara dan saya untuk masuk di dalam keluarga kerajaan Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu. Mari kita sama-sama belajar apa sih yang harus diperjuangkan sebagai sebuah keluarga. Yang pertama, mari kita pelajari sama-sama. Ayo. Yang pertama adalah di dalam sebuah keluarga kita harus belajar untuk saling melindungi satu sama lain. Saling melindungi satu sama lain. Perumpamaan seperti apa? Seperti jas hujan. Ya, bayangkan saja seperti jas hujan. Nah, jas hujan itu selalu melindungi tubuh kita supaya tidak kena hujan. Nah, begitu pula yang harus dikerjakan, yang harus diperjuangkan oleh kita untuk sebuah keluarga. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 mengatakan begini, 2 lebih baik daripada seorang diri. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ya, saudara, kita harus tahu bahwa di dalam badai kita butuh perlindungan. Seperti hujan, badai, kita butuh perlindungan. Kita nggak bisa nolak hujan. Untuk itu kita perlu adanya covering, ya, kita perlu covering. Kita perlu bicara kepada keluarga kita, keluarga saudara, dimanapun saudara berada, untuk kita bisa take care satu sama lain. Take care, melindungi satu sama lain. Saudara, tahu nggak saudara, badai itu apa aja sih yang sedang dialami oleh keluarga? Ya, yang pertama itu adalah badai perubahan. Ya, badai perubahan, saudara. Perubahan itu adalah badai di dalam kehidupan sebuah keluarga. Jangan salah, saya dulu waktu saya harus memutuskan untuk kerja, pertama kali kerja, jadi saya harus bolak-balik ke Semarang. Wah, itu badai, guys. Jadi saya harus mikir, aduh gimana ya. Kemudian promosi, badai lagi. Aduh, bolak-balik sampai malam, saya harus pulangnya malam. Dan kemudian saya untuk memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan memutuskan untuk full time. Wah, itu badai lagi. Itu badai. Kalau saya tidak di cover, dilindungi sama keluarga saya, istri saya, anak-anak saya yang mendukung saya, waduh, saya bisa hancur, guys. Saya bisa hancur. Begitu pula dengan anak-anak saya tahu mereka pun mengalami badai. Mereka pindah dari sekolah sini, pindah sekolah sini. Mereka pun mengalami badai. Mereka harus ketemu dengan orang yang baru. Mereka harus berubah cara untuk mereka sekolah lagi. Itu badai. Itulah yang harus diperjuangkan dalam keluarga. Mungkin saudara mengalami badai apa? Badai perubahan apa yang sedang saudara alami? Saudara, mari kita sama-sama saling melindungi. Mungkin ada kakak, adik, saudara yang sedang ngalamin perubahan hari-hari ini. Mari kita dukung dia, mari kita support dia. Mungkin papa, mama, saudara lagi ada masalah perubahan. Ayo, jangan diam saja. Ini perubahan yang badai, yang luar biasa. Mari kita perjuangkan untuk keluarga kita. Badai apa lagi yang masuk di dalam sebuah keluarga? Badai ide yang berbahaya. Oh iya, kita tuh dari kecil itu kemasukan ide-ide banyak dari luar, ide-ide yang nggak bener dari luar. Nah, ini harus diperjuangkan di dalam keluarga. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak benar, ada seri hal-hal yang hoax, mari kita ajarkan mana yang benar. Kita perjuangkan supaya hal ini tuh nggak benar. Ide-ide ini tuh ide-ide yang tidak baik untuk dikembangkan. Akal berdampak seperti ini, berdampak seperti ini. Itu badai. Karena
ide seperti ini mungkin dipakai sama orang lain untuk berbohong, untuk menipu, itu berhasil buat orang lain. Tapi ide itu tidak baik buat kita. Ini yang harus kita perjuangkan agar keluarga kita hidup benar. Juga ada badai apa lagi? Badai yang ketiga adalah badai penolakan. Yes, penolakan itu adalah salah satu badai. Nggak cuman anak yang ngalamin penolakan, orang ditolak, pacar lah ditolak, ini adalah badai. Orang tua pun ngalamin penolakan. Mau masuk kerja ditolak, mau buat proposal, ngajuin proposal ditolak, mau nawar-nawarkan barang ditolak. Wah, itu yang sedang dialami oleh orang tua atau adik atau kakak, saudara-saudara. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Sebuah keluarga harus saling melindungi satu sama lain. Yang kedua, yang kita harus pelajari dalam kita memperjuangkan keluarga kita adalah di dalam keluarga harus ada keceriaan. Yes, kita harus memperjuangkan sebuah keceriaan di dalam keluarga. Nggak biasa. Keluargaku tuh semua ini keluarga gua tuh kaku-kaku semua. Harus diperjuangkan, keceriaan, keseruan bersama, dolan bareng, suka guyon bareng, itu tuh hal yang harus diperjuangkan. Pengkhotbah 8 ayat 5, saya membacakan sesuatu. Oleh sebab itu, aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Wow. Itu yang menyertainya di dalam jerih payah seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Guys, keceriaan harus diperjuangkan di dalam kehidupan. Bahkan Allah memerintahkan untuk kita itu bersukaria, berceria, canda tawa di dalam sebuah keluarga. Keluarga sekarang itu terlalu sibuk, terlalu capek, terlalu serius. Siapa juga yang mau balik ke rumah gara-gara kondisi keluarga yang seperti itu? Iya nggak sih? Keluarga itu ya, faktanya tuh ya, keluarga itu bukan tempat bootcamp. Wah, dibantai, dikerjain, waduh, kayak tentara begitu. Enggak, keluarga itu bukan tempat bisnis. Orang tua itu bukan direkturnya. Come on ya. Keluarga itu adalah tempat di mana kita itu untuk having fun bareng. Hal yang saya bersyukur ya, hal yang paling seru di dalam keluarga saya itu adalah ngafe bareng. Nyobain nongkrongin tempat-tempat kafe yang baru ya, tempat-tempat kuliner baru. Itu kami sangat menyukai sekali. Ayo mari sama-sama. Mungkin saudara harus ngajak orang tua, ngajak kakak adik yang kaku itu untuk kita kongko bareng. Why not? Sama saudara segereja, sepelayanan aja kita melakukan itu. Kenapa kita nggak melakukan ini? Supaya kita berusaha untuk memperjuangkan keluarga kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang harus diperjuangkan di dalam sebuah keluarga, saling mendorong untuk bertumbuh. Yes, kita harus memperjuangkan satu sama lain dalam sebuah keluarga, saling mendorong untuk bertumbuh. Semuanya satu keluarga. Lukas 2 ayat 52. Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana, serta semakin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Kita bersama-sama, ayo, Tuhan Yesus itu dewasa, nggak cuma begitu-begitu aja. Semua harus bertumbuh, semua harus meningkat, nggak cuma standar di situ-situ aja. Bertumbuh itu tidak hanya secara fisik, tapi juga hal yang mental, spiritual, sosial. Kita juga harus bertumbuh bersama-sama. Nah, apakah saudara dibanding dengan tahun lalu bertumbuh spiritual saudara, spiritual
kakak adik saudara dibanding tahun lalu? Apakah saudara lebih dekat sama Tuhan dibanding tahun lalu hari ini? Apakah saudara lebih banyak mengampuni orang lain dibanding tahun lalu hari ini? Apakah orang yang udah nyakitin saudara masih belum mengampuni saudara saat ini? Apakah ini semua diajarkan di dalam sebuah keluarga? Kadang itu tidak diajarkan di dalam sebuah keluarga. Mari kita yang mulai. Semua itu harus belajar bertumbuh. Amin. Mari kita lanjutkan yang keempat. Apa yang harus kita perjuangkan di dalam sebuah keluarga? Yang keempat adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk saling mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hidup saya sekarang ini itu ada gara-gara saya pernah diceritakan tentang cintanya Tuhan kepada saya. Makanya saya bertobat, saya kemudian kembali mencintai Tuhan. Saya sungguh bersyukur gara-gara ada orang yang melayani saya saat ini. Nah, mari kita perjuangkan ini, nyatakan ini kepada orang lain, agar orang lain bisa merasakan cinta Tuhan kepada dia. Sama seperti cinta Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur saudara, kita semua ini adalah anugerah gara-gara orang lain sudah mendapatkan kasih karunia, dia sudah bertobat, dia ngalamin Tuhan, dan dia menceritakan ke saya pun menceritakan kepada orang lain. Jadi mari kita sama-sama pada saat inilah kita sedang berjuang untuk kita bisa melayani Tuhan dan kita bisa melayani sesama. Wow, itu sesuatu yang layak banget untuk kita perjuangkan sama-sama. Jadi 4 hal ini saudara, kita belajar sama-sama supaya kita tahu apa sih sebuah keluarga, apa sih yang Tuhan dan dan keluargaku rindukan, supaya kita bisa menjadi sebuah keluarga yang indah, keluarga di dalam kerajaan Allah dan keluarga yang ada di dalam bumi ini, bahkan keluarga di dalam pelayanan kita. Biarlah hari ini kita mau memperjuangkan hal-hal ini untuk kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan dan kita bisa mendekat lagi antar sesama keluarga. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Biarlah semua firman ini Tuhan Yesus kami lakukan bersama-sama, dan kami mau Tuhan Yesus kami terus bertumbuh. Hal-hal ini ya Tuhan akan kami perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar kami bisa berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk kami berada di muka bumi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you guys. Bye.